Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Afita. Saya dari semester 4 Manajemen Sore. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak Kriswanto mengenai penjualan bunga papan di Pasar Kayun, terkhusus untuk toko bunga Global Florist. Di sini saya bersama dengan Bapak Kriswanto. Sekarang kita mulai dengan wawancaranya. Nah, sekarang kita sudah dengan Bapak Kriswanto. Kita segera untuk mewawancarai Bapak tentang bagaimana sih keadaan Pasar Kayun, bagaimana sih pengelolaan bunga papan tersebut. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Bagaimana Pak keadaannya? Alhamdulillah sehat. Oke, Bapak di sini sebagai apa ya Pak di toko Global Florist ini? Saya di sini menjabat sebagai karyawan dan saya cuma satu-satunya karyawan yang ada di toko ini. Oh gitu ya Bapak. Bapak kira-kira sudah bekerja di Global Florist ini berapa lama Bapak? Saya sudah 3 tahun. Nah Bapak, kira-kira di toko Bapak itu yang paling laku keras untuk penjualannya yang apa ya Pak? Untuk penjualan kita lebih fokus ke bunga papan karena untuk saat ini terkenanya virus corona ini mengakibatkan orang pembeli jarang yang masuk ke pasar kita sendiri. Kalau misalkan nih Bapak, sebelum adanya corona sama setelah adanya corona ini berdampak besar nggak sih Pak sama penjualan Bapak, terutama di di bunga papan tersebut? Sebenarnya kalau kita lihat, kalau berdampak enggaknya itu kita lihat lagi ke pembelinya masing-masing. Untuk pembelinya saat ini kan kita menjalankan secara online, itu tidak bermasalah untuk cara pembelian. Cuma untuk orang-orang yang ingin memesan itu akan berpikir soal pengiriman. Kita akan sulit pada saat pengiriman saja. Kalau pemesan sekarang masih lancar-lancar saja. Oh gitu ya Pak, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman Bapak ini lebih ke target marketnya juga sudah teratur juga, sudah pemesanannya juga bisa lewat online gitu. Apalagi nih keadaan PSBB ini kan otomatis kan penjual dibatasin juga ya Bapak ya, ke Pasar Kayun gitu. Jadi bisa lewat online nih gitu. Buat background untuk permintaan biasanya kan ada yang warna merah, kuning, hijau dan lain-lain. Ada juga untuk cat warna itu yang khusus untuk styrofoam. Ada lagi itu bunga-bunga variasi untuk bunga warna ataupun untuk eceng gondok yang nanti kita gunakan untuk media tancap bunga. Oh gitu ya Iya. Bapak. Jadi di sana itu ada berbagai macam bunga ya Bapak? Ya, kalau bunga kita macam-macam. Ada yang bunga khusus buat bunga papan, ada yang bunga khusus untuk kita rangkaian buket, untuk pernikahan dan yang lain-lain itu ada macam-macamnya banyak. Oh gitu ya Pak. Gini Pak, kalau untuk harganya bisa tawar-menawar nggak sih Pak? Sebenarnya kalau kita harga tergantung juga kita nanti kirimnya kemana. Karena kita itu berpatok soal modal itu sepertinya itu sama. Sebenarnya sama. Cuma nanti kita bedakan seberapa jauh kita melakukan pengiriman. Oh gitu, jadi jauh dekatnya pengiriman juga sangat berpengaruh gitu ya? Iya, sangat berpengaruh. Oke, jadi kalau misalkan nih Bapak kan per liter biasanya kan ada ukurannya sendiri. Iya. Gitu, ada ya Bapak ya? Ada. Nah itu kira-kira harganya beda apa enggak? Untuk harga ukuran kerangka itu sama sebenarnya. Kita yang membedakan nanti model bunganya yang ada di yang kita sebut sebagai kuping bunga. Kita punya variasi, cuma sebenarnya untuk harga itu tidak berpengaruh. Untuk yang berpengaruh buat harga itu kan kita lihat dari titik bunga yang nanti dikasih atau permintaannya berapa titik. Kalau untuk ukuran kerangka itu digunakan untuk pengiriman. Biasanya kalau kita pengiriman luar kota pakai bunga papan yang agak kecil. Oh gitu ya Pak. Iya, Kira-kira nih Bapak, ukuran yang paling laku, yang paling diminati lah di antara pelanggan-pelanggan Bapak itu yang berapa ya Bapak? Kira-kira sih. Kalau ukuran yang sering diminati, yang sering kita pakai itu pakai 2,5 meter kali 1,5 meter. Oh gitu. Terus Bapak, kira-kira boleh tahu nggak sih Bapak harganya? Misalkan nih ada harga spesifik dari ukuran tersebut gitu,
atau tergantung dengan modal Bapak kalau mengeluarkan harganya? Kalau untuk harga kita melihat dari permintaan sih. Kita kan punya beberapa model, nanti kita tanyakan mau yang model kayak gimana, nanti kan sudah kita sesuaikan harganya. Kalau untuk model kita juga lihat dari yang dipesan itu mulai harga berapa, nanti kita modalnya juga menyesuaikan mengikuti karangan bunga yang diminta, karena semakin harganya tinggi kita mengeluarkan modal juga lebih tinggi. Oh gitu ya Bapak. Kira-kira nih Bapak, saya mau tanya lagi nih Pak. Oh, iya. Untuk biaya operasional selama 1 bulan, kira-kira rata-rata aja sih Pak mengeluarkan berapa? Untuk biaya operasional kita sebulan perkiraan itu sekitar 12 sampai 15 jutaan. Ya, kalau kita ambil rata-rata mungkin 12 jutaan lah. Oh gitu, itu sudah termasuk biaya karyawan, Ya. terus biaya listrik, PDAM, seperti itu ya Pak? Iya, karyawan, PDAM, buat peralatan-peralatan yang lain nanti ya sih buat modal juga, tapi kalau PDAM kita nggak pakai PDAM soalnya. Oh gitu, ya jadi sekitar 12 jutaan per bulan. Oke, ya. Itu untuk yang minimal. Untuk minimal Untuk ya. minimal per bulan. Kira-kira Bapak kalau ada, saya tanya lagi nih Pak ya, Iya. kalau misalkan nih pengiriman itu memakai jasa Bapak sendiri atau ada orang lain Bapak? Iya, untuk pengiriman kebetulan dari toko saya sendiri itu salah satu toko yang tidak punya mobil sendiri. Jadi kita menggunakan jasa pengiriman freelance yang ada di toko bunga Payun ini. Soalnya kan di sini juga banyak yang bekerja sebagai freelance untuk pengiriman papan bunga. Terima kasih Bapak atas waktunya, karena Lensi sendiri sedikit merepotkan Bapak, Iya, itu nggak apa-apa. sudah mengganggu waktu Bapak juga gitu. Terima kasih. Teman-teman, wawancara saya dengan Bapak Kriswanto semoga membantu kalian untuk mengetahui lebih lanjut bisnis bunga yang ada di Pasar Kayun. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses ya.